Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reza Radian dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai penyakit gagal ginjal akut. Yang pertama-tama kita perlu ketahui dari fungsi ginjal itu sendiri. Ginjal adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menyaring sampah-sampah atau zat-zat sisa dari darah yang mengalir ke dalam tubuh, yang itu dimana akan disaring lewat ginjal, dan zat-zat sisa tadi akan dibuang dalam bentuk urin. Nah, gagal ginjal akut itu sendiri dari definisinya ada kata-kata akut ya. Akut itu sendiri adalah proses yang terjadi secara tiba-tiba, yang artinya gagal ginjal akut adalah kerusakan ginjal yang terjadi secara tiba-tiba. Pastinya kita ingin mengetahui penyebabnya. Yang pertama adalah gangguan aliran darah ke ginjal itu sendiri. Biasanya ada banyak faktor. Yang pertama ada operasi. Operasi itu sendiri operasi yang mungkin perdarahannya cukup banyak. Yang berikutnya adalah proses infeksi. Proses infeksi yang cukup lama. Yang mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar penyakit COVID, penyakit infeksi pernafasan, dan juga penyakit-penyakit infeksi lainnya. Terus yang berikutnya adalah penyakit atau kerusakan dari organ-organ tubuh itu sendiri. Misalkan ada orang dengan kecelakaan, ada cedera kepala, ada cedera di organ-organ perut yang pastinya juga akan mengganggu aliran darah. Yang berikutnya adalah kerusakan dari ginjal itu sendiri. Jadi untuk kerusakan ginjal ini penyebabnya bisa dari tumor. Tumor itu sendiri pastinya bawaan ya, dan juga ada penyakit yang memang penyakit ginjal bawaan yang sudah diderita sejak kecil. Yang terakhir adalah penyebab dari sumbatan. Nah, sumbatan ini penyebab yang paling sering. Contoh kasusnya adalah penyakit batu ginjal. Batu ginjal, terus ada juga batu di saluran, atau kita sebut itu sebagai batu ureter. Ada juga sumbatan di prostat. Prostat itu sendiri adalah organ untuk khusus laki-laki di situ. Dan masih banyak lainnya, mungkin batu di saluran kantung kemih atau batu di saluran-saluran yang lainnya. Untuk faktor risiko dari gagal ginjal akut, yang pertama adalah usia. Usia di atas 65 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya gagal ginjal akut. Yang berikutnya adalah dari penyakit ginjal itu sendiri. Mungkin banyak orang yang memiliki penyakit ginjal bawaan seperti tumor atau penyakit yang sudah diderita sejak kecil. Itu memiliki risiko yang cukup besar untuk terjadinya gagal ginjal akut. Yang berikutnya adalah penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan juga penyakit kanker. Yang pertama dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang cukup memiliki banyak komplikasi. Yang itu kenapa kita harus sering mengontrol gula darah kita. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah gejala. Gejala gagal ginjal akut pada umumnya tidak banyak berbeda dibandingkan dengan gagal ginjal kronis. Cuman ada satu yang khas dari penyebab dari gagal ginjal akut. Yang pertama adalah produksi urin. Ya, urin merupakan produk terpenting dari ginjal. Itu kenapa indikator utama dari kerusakan ginjal adalah jumlah produksi urin. Urin normal manusia kalau kita ukur, itu normalnya adalah 0,5 cc per kilogram berat badan. Apabila orang itu memiliki jumlah produksi urin di bawah 0,5 cc per kilogram berat badan, maka bisa mengindikasikan adanya kerusakan dari fungsi ginjal. Yang berikutnya yang sering kita temui adalah orang itu tubuhnya bengkak. Mungkin bengkak itu bisa di kaki saja atau di seluruh tubuh. Itu kenapa kita harus berhati-hati apabila orang yang awalnya mungkin cukup baik, kok tahu-tahu badannya bengkak. Bisa jadi dia ada kerusakan dari ginjal. Yang berikutnya, badannya mungkin terasa gampang lelah, mudah lelah, terus mungkin ada gejala mual-mual. Karena salah satu produk dari kerusakan ginjal itu sendiri adalah peningkatan urium dan kreatinin. Kalau kita cek laborat kan kita pasti tahu nih ada nilai-nilai normal. Nah, yang kita lihat itu adalah salah satunya adalah urium dan kreatinin. Nah, keluhannya tadi ada mual, muntah seperti itu. Beberapa orang mengalami keluhan demam. Nah, demam ini biasanya berhubungan dengan proses infeksi yang tadi kita sebutkan di awal seperti itu. Dan masih banyak penyebab-penyebab lainnya. Gimana sih kita mengetahui tanda-tanda atau diagnosa kalau kita sebut dari gagal ginjal akut? Yang pertama kita dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita temukan tadi. Yang pertama ada pembengkakan. Pembengkakan bisa itu hanya di bagian bawah atau di kaki atau mungkin sampai ke seluruh tubuh. Yang berikutnya kita bisa melihat tanda-tanda pasien itu sesek. Nah, awalnya mungkin pagi hari tidak ada masalah, tahu-tahu sore tiba-tiba sesek. Nafasnya grog-grog. Nah, itu kita bisa curiga.
Untuk itu kami berpesan untuk orang-orang yang beresiko atau orang-orang yang memiliki riwayat keluarga penyakit hipertensi, diabetes harus lebih hati-hati. Karena memang kita ketahui penyakit gagal ginjal ini nggak harus nunggu usia 65. Ya memang betul tadi kita sebutkan di awal, di atas 65 tahun. Tetapi orang-orang muda, dan sekarang di lapangan itu memang banyak sekali orang-orang usia muda itu menderita penyakit gagal ginjal akut. Ya, salah satunya dari kebiasaan yang buruk tadi. Nah, itu sebaiknya kita hindari agar penyakit ini kita bisa cegah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga yang bisa sampaikan saat ini bisa bermanfaat, dan pastinya kita ingin kualitas hidup kita semakin baik dan semoga kita terhindar dari penyakit gagal ginjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.